Kristus. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung akhir bulan Agustus. Tema kita adalah kemerdekaan. Kita minggu pertama, saya kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa minggu pertama kita sudah sama-sama belajar penghambat kemerdekaan. Minggu yang kedua kita sama-sama belajar mengatasi masalah hidup. Yang ketiga kita juga sudah sama-sama belajar bagaimana bersama-sama merdeka secara keuangan. Kita juga kemarin sudah bersama-sama belajar tentang bagaimana mengisi kemerdekaan. Dan pada hari ini kita bersama-sama melihat dari bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Keluaran pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Keluaran pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung, dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa, karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap. Katakanlah kepada Firaun raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta mau menerapkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema firman Tuhan pada kesempatan hari ini adalah krisis kemerdekaan. Kita berbicara tentang krisis kemerdekaan. Kata krisis di dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, kata krisis berbicara tentang bahaya. Jadi krisis ini keadaan yang berbahaya. Ini berbicara tentang keadaan yang berbahaya, situasi yang berbahaya. Entah itu orang mengalami sakit yang parah, orang mengalami pergumulan yang berat, dan lain sebagainya. Kata krisis juga di sana berarti keadaan yang genting atau kemelut. Jadi keadaan yang genting. Jadi diperhadapkan dengan situasi yang sulit untuk memisahkan dirinya dari masalah ataupun pergumulan ataupun persoalan hidup yang datang silih berganti di dalam kehidupannya. Tetapi juga memiliki arti keadaan yang suram
Dan ini keadaan yang suram ini berbicara tentang masalah ekonomi, berbicara tentang masalah moral. Ini kata krisis. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai seorang yang sudah diselamatkan, secara de facto, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketika dia mati, dia berkorban, dia bangkit dari kematian, dia memberikan kepastian kepada kita yang menerimanya, menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Secara de facto di sana saya dan Bapak Ibu Saudara kita sudah dimerdekakan dari yang namanya hukum dosa. Kita sudah dimerdekakan dari yang namanya hukum maut. Kita juga sudah dimerdekakan dari yang namanya hukum Taurat. Tetapi realitanya, secara de jure, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih hidup di dalam dunia ini. Dan kita masih terus harus berjuang untuk menjalani setiap tugas tanggung jawab yang dianugerahkan dan dipercayakan oleh Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, seringkali di dalam perjalanan kita, di dalam pengeringan kita kepada Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak krisis-krisis yang silih berganti menerpa kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga kita pun mengalami hal yang sama. Tetapi di kesempatan hari ini kita mau melihat bersama-sama dari bagian kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana mengatasi krisis yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita hari lepas hari dan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Dalam bagian pembacaan firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Di sini bangsa Israel diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan hidup. Bangsa Israel, ketika kita kembali feedback ke belakang, kita melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel. Mereka hijrah dari tanah Kanaan ke tanah Mesir karena terjadinya kelaparan. Terjadi yang namanya kegersangan. Mereka hijrah ke sana karena ada seorang yang bernama Yusuf yang menjadi pemimpin di tanah Mesir. Dengan jumlah mereka adalah 70 orang. Melalui Yusuf, mereka menikmati segala berkat kelimpahan yang begitu luar biasa. Tetapi akhir masa kehidupan Yusuf, seorang raja baru yang tidak mengenal kontribusi yang diberikan oleh Yusuf, menindas bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel mengalami yang namanya persekusi. Bangsa Israel semakin ditindas, mereka semakin bertambah banyak, beranak cucu, sehingga penuh di Mesir sesuai dengan yang Tuhan janjikan di dalam Alkitab. Tetapi justru pertambahan populasi jumlah ini mendatangkan rasa galau, rasa gelisah kepada Raja Mesir. Sehingga Raja Mesir harus mengeluarkan ultimatum untuk memperlakukan bangsa Israel dengan cara-cara yang tidak beradab. Memperlakukan bangsa Israel dengan cara-cara yang tidak berperi kemanusiaan. Melakukan bangsa Israel dengan cara-cara yang bengis. Sehingga bangsa Israel mengalami yang namanya kekecewaan, keputusasaan. Di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah pengeluhan, keluhan demi keluhan yang mereka lakukan, ada hal yang luar biasa. Mereka mengalami krisis yang begitu luar biasa. Krisis demi krisis yang mereka alami karena diintimidasi oleh orang-orang Mesir. Tetapi hal yang luar biasa yang membuat mereka tetap survive, membuat mereka tetap eksis, membuat mereka tetap bersemangat di tengah-tengah krisis yang mereka alami adalah mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 2 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan.
Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Jadi bagaimana cara supaya kita mengatasi krisis demi krisis yang saat ini terjadi di dalam seluruh totalitas kehidupan kita? Hal yang pertama yang harus kita miliki adalah memprioritaskan Tuhan. Kita harus memprioritaskan Tuhan. Bangsa Israel ditindas, bangsa Israel dipersekusi, bangsa Israel digenosida. Kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, bagaimana anak-anak yang baru lahir, berjenis kelamin laki-laki semua harus dibunuh. Dan ini adalah merupakan ultimatum dari seorang raja Mesir. Mereka mengalami persekusi, mereka mengalami intimidasi, mereka diteror, bahkan pekerjaan mereka. Ketika kita membaca di pasal 5, ketika Musa datang dan menghadap Raja Firaun meminta agar bangsa ini dibebaskan, agar bangsa ini dilepaskan, agar bangsa ini diizinkan untuk pergi mempersembahkan korban kepada Allah mereka. Raja Firaun justru makin memperberat pekerjaan mereka. Mereka harus dibuat bata. Bata yang biasanya mereka kerjakan, itu harus dilipat gandakan. Tanpa ada jerami yang diberikan kepada bangsa Israel. Tanpa ada pengurangan. Dan ini membuat bangsa ini menjadi putus asa. Membuat bangsa ini menjadi kecewa. Membuat bangsa ini menjadi mengeluh. Tetapi respon dari keluhan mereka, mereka datang kepada Tuhan. Mereka sadar bahwa secara manusia mereka terbatas di dalam segala hal. Secara manusia mereka tidak akan mampu untuk memberontak karena mereka ada di negeri asing. Mereka sedang diperbudak, mereka sedang diperhamba. Hak dan kebebasan mereka itu sedang dirampas. Tetapi hal yang luar biasa adalah di tengah-tengah krisis demi krisis yang mereka alami, mereka memprioritaskan Tuhan. Mereka mencari Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Kesempatan hari ini saya tidak mengerti apa yang hari ini kita alami. Penderitaan apa yang kita alami. Bahaya apa yang kita sedang hadapi hari ini. Pergumulan apa yang sedang kita jalani hari ini. Yang membuat kita takut, yang membuat kita panik, yang membuat kita frustrasi, yang membuat kita stres, yang membuat kita hilang harapan, yang membuat kita menjadi khawatir. Firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan kita semua bahwa orang yang memprioritaskan Tuhan adalah orang yang akan keluar sebagai pemenang. Orang yang memprioritaskan Tuhan, sekalipun ada banyak krisis yang terjadi di dalam diri dan hidupnya, dia akan mengalami kemerdekaan. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia mampu, tetapi karena dia sadar bahwa Tuhan sumber segala jawaban. Sebabnya di Yesaya 55 ayat yang ke-6, firman Tuhan di sana mengajarkan kepada kita. Orang yang memprioritaskan Tuhan adalah orang yang mencari Tuhan. Firman Tuhan di sana berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Momen ini, kesempatan ini, waktu ini adalah momen yang tepat. Bila kita punya pergumulan, bila kita punya permasalahan, bila kita punya berbagai macam krisis yang datang silih berganti menerpa kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, momen ini adalah momen yang tepat. Kita datang mencari Tuhan. Bagaimana kita datang mencari Tuhan? Kita berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, agar Tuhan mengintervensi setiap krisis yang kita alami dalam kehidupan kita. Runtuhnya kekuatan seseorang karena lebih berfokus kepada masalah. Ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita berfokus kepada masalah,
ketika kita berfokus kepada persoalan, ketika kita berfokus kepada pergumulan, maka sadar tidak sadar, seluruh energi kita dikuras, sehingga kita tidak berdaya. Ketika kita berfokus kepada yang namanya pergumulan dan permasalahan, maka di sana kuasa Tuhan menjadi tidak efektif di dalam diri dan kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita berfokus kepada masalah, maka yang terjadi adalah kita kehilangan jati diri dan segala identitas. Orang yang berfokus kepada masalah, orang yang berfokus kepada pergumulan, dia akan kehilangan identitas, dia akan kehilangan jati diri, dia akan kehilangan banyak hal. Dan membuatnya menjadi orang yang pesimis terhadap segala situasi dan keadaan yang terjadi di sekeliling. Tetapi orang yang memprioritaskan Tuhan, firman Tuhan, dia akan terbang tinggi sama seperti Raja Wali. Berbicara tentang prioritas, memprioritaskan Tuhan artinya kita harus menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Permasalahan yang sering terjadi, orang baru memprioritaskan Tuhan ketika punya pergumulan, ketika punya persoalan. Kerinduan terbesar hati Tuhan adalah kita harus memprioritaskan Tuhan. Tidak hanya di saat kita diberkati, tidak hanya saat kita diperhadapkan dengan masalah dan pergumulan, tetapi di dalam seluruh totalitas kehidupan kita, Tuhan rindu agar kita mengalami kemerdekaan demi kemerdekaan. Kita mengalami kemerdekaan sesungguhnya adalah ketika kita memprioritaskan Tuhan. Seberapa banyak anak-anak Tuhan hari ini yang menjadi kecewa, yang menjadi putus asa, yang menjadi hilang harapan ketika diperhadapkan dengan pergumulan hidup, ketika diperhadapkan dengan berbagai macam krisis yang datang silih berganti di dalam diri dan kehidupannya. Karena dia lebih memprioritaskan kepada hobinya, dia lebih memprioritaskan kepada pekerjaannya, dia lebih memprioritaskan kepada karirnya, dia lebih memprioritaskan kepada hal-hal yang sifatnya hanya sesaat. Sehingga ketika tantangan itu datang, ketika krisis terjadi secara tiba-tiba di dalam diri dan hidupnya, dia pun menjauh daripada Tuhan. Tetapi bagi kita sebagai orang yang sudah ditebus, bagi kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, bagi kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kerinduan terbesar Tuhan adalah agar kita tetap menghadirkan Tuhan di dalam segala hal. Menjadi hal yang paling esensial di dalam seluruh totalitas kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini sangat amat penting bagi kita. Jadi mari, firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat ke-33 berbicara tentang prioritas. Artinya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berbicara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan mau kita memprioritaskan, ya, memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Matius pasal yang ke-6 berbicara tentang hal kekhawatiran. Banyak orang berlomba-lomba untuk mencari uang. Banyak orang berlomba-lomba untuk mencari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sehingga mereka akhirnya menjadikan Tuhan nomor 2, nomor 3, bahkan nomor ke-4 dan nomor kesekian. Dan mengabaikan Tuhan yang adalah sang sumber berkat itu sendiri. Tapi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diajarkan oleh Tuhan untuk memprioritaskan Tuhan. Bila kita ingin mengalami kemerdekaan yang sejati, kerinduan terbesar Tuhan adalah memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Apapun yang menjadi kekhawatiranmu, apapun yang membuat engkau hari ini menjadi frustrasi, menjadi stres, menjadi depresi, kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita, berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga, firman Tuhan di sana dengan jelas berkata demikian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau
dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berserulah kepada Tuhan, sebab Ia akan menjawab. Ia akan mendengar, dan Dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kita ketahui. Jadi mari kita berdoa. Berdoalah. Doa adalah merupakan sarana. Doa adalah merupakan tools yang tidak terlihat, tetapi memiliki kuasa yang mengerjakan hal-hal yang besar yang tidak dapat ditangkap dengan akal kita, pikiran kita, bahkan otot kita. Dengan doa kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Dengan doa kita melihat terobosan-terobosan yang besar terjadi di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang pertama yang kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi poin yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini, kita diajarkan. Mungkin kita sudah memprioritaskan Tuhan, tetapi kita juga diajarkan oleh Tuhan. Poin yang kedua yang harus kita lakukan secara bersama-sama agar bisa mengatasi krisis dan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya adalah poin yang kedua yang harus kita lakukan adalah taat melakukan perintah Tuhan. Taat melakukan perintah Tuhan. Poin yang kedua yang harus kita lakukan adalah taat melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan harus kita lakukan. Perintah Tuhan harus kita kerjakan. Di dalam bagian firman Tuhan, di dalam Keluaran pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Di sana firman Tuhan dengan jelas, Tuhan meminta kepada Musa agar Musa pergi menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa dialah yang menjaminkan dirinya. Dialah yang menjadi jaminan terhadap proses evakuasi bangsa Israel untuk berpindah dari tanah Kanaan menuju kepada tanah perjanjian. Musa pun mengalami yang namanya kegentaran. Musa pun mengalami yang namanya kepedihan. Musa pun mengalami yang namanya kesedihan dan kekecewaan. Ketika di dalam pasal yang kelima, Musa pergi dan menghadap kepada bangsa, kepada Raja Firaun. Dia berpapasan dengan orang-orang Israel yang datang kepada Firaun juga untuk mengutarakan beban yang sama, pergumulan yang sama karena penderitaan, karena penganiayaan, karena persekusi, karena berbagai macam krisis yang mereka alami dan mereka hadapi. Ketika mereka mengadukan itu kepada Firaun, maka kita melihat yang terjadi adalah Firaun berbicara bahwa ini karena efek dari permintaan Musa yang hendak membawa kalian keluar dari Mesir. Alasan inilah yang membuat saya memberikan ultimatum untuk memberikan tambahan hukuman. Ketika mereka berpapasan dengan Musa, mereka menyampaikan hal ini. Dan Musa menjadi tawar hati. Sehingga dia berkata kepada Tuhan, di tengah-tengah situasi yang mencekam, di tengah-tengah situasi yang diperhadapkan, baik itu kepada bangsa Israel dan kepada Musa,
Tuhan berfirman kepada Musa di ayat yang ke-24 dari pasal yang Ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat. Ia akan mengusir mereka dari negerinya. Bahkan selanjutnya firman Allah di dalam ayat pasal yang ke-6 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan menjaminkan dirinya sebagai garansi. Kalau Tuhan telah menyatakan dirinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, maka Tuhan yang sama juga akan menyatakan dirinya tidak hanya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi Tuhan juga akan menyatakan dirinya kepada seluruh bangsa Israel yang sama sekali belum mengenalnya. Bahkan juga bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi Tuhan juga akan menyatakan dirinya kepada ilah-ilah Mesir. Tetapi persoalannya di sini dibutuhkan yang namanya ketaatan kepada firman Tuhan. Tanpa ketaatan, bangsa Israel tetap akan hidup di dalam krisis. Tanpa ketaatan mereka kepada firman Tuhan, titah Tuhan, mereka tetap akan mengalami yang namanya kegersangan. Tanpa ketaatan mereka untuk mengeksekusi firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, mereka tetap diperhadapkan dengan berbagai macam krisis yang datang silih berganti, menerpa seluruh totalitas kehidupan mereka. Tuhan berjanji bahwa Dia akan menjadi Allah mereka. Tuhan bahkan berkata bahwa Dia akan mengangkat mereka menjadi umat-Nya. Tuhan berjanji bahwa Dia juga sudah melihat mereka, kesengsaraan mereka. Tuhan juga sudah melihat air mata mereka. Tuhan juga berkata bahwa Ia sudah mendengar jeritan hati mereka. Tuhan berkata bahwa Ia juga sudah mendengar erangan mereka. Tuhan juga berkata bahwa Ia juga sudah melihat keberadaan hidup mereka. Segala sesuatu terbuka telanjang di mata Tuhan. Dan Tuhan meminta agar mereka taat kepada Tuhan. Tuhan meminta agar mereka taat kepada Tuhan. Tetapi kita melihat di dalam bagian firman Tuhan di ayat yang ke-8. Di sana firman Tuhan dengan jelas berkata, lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Karena perbudakan yang berat itu, mereka menjadi putus asa. Jadi kebenaran firman Tuhan adalah ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, ada pilihan yang diperhadapkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pilihannya adalah kita mau tetap berpaut kepada kebenaran firman Tuhan atau tidak sama sekali. Jadi untuk mengatasi krisis demi krisis di dalam seluruh totalitas kehidupan kita, seberat apapun masalah yang mungkin hari ini kita alami, krisis yang hari ini kita hadapi, di dalam bagian firman Tuhan, Tuhan mau agar kita taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketaatan adalah merupakan harga mati bagi semua pengikut Kristus. Ketaatan adalah merupakan hal yang mutlak bagi semua orang percaya, tua, muda, kecil, atau besar. Tanpa ketaatan, kita tidak akan pernah menikmati janji-janji yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya. Hanya ketaatan yang bisa menolong bangsa Israel keluar dari yang namanya krisis demi krisis karena perlakuan daripada Raja Mesir. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga rindu untuk mengalami kemerdekaan. Kita rindu agar terbebas dari yang namanya krisis. Kata kuncinya adalah taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketaatan melakukan bagian firman Tuhan
ini menjadi alergi. Ada sebagian banyak orang di luar sana yang menjadi alergi. Karena ketika kita berbicara tentang ketaatan, ini berkaitan dengan larangan. Melakukan ini dan melakukan itu. Tidak boleh melakukan ini dan tidak boleh melakukan itu. Dan banyak orang Kristen, banyak orang percaya menjadi alergi. Sehingga mereka lebih condong membuka diri. Mereka lebih condong membuka telinga mereka hanya kepada khotbah-khotbah yang mengenakan telinga. Yaitu khotbah-khotbah yang berbicara tentang berkat. Khotbah-khotbah yang berbicara tentang pemulihan. Khotbah-khotbah yang berbicara tentang kekayaan. Khotbah-khotbah yang berbicara tentang kemakmuran dan lain sebagainya. Tetapi ketika berbicara tentang ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan, banyak orang menjadi tidak respect. Padahal disinilah kunci keberkatan. Disinilah kunci kemerdekaan. Disinilah kunci keberhasilan. Disinilah letaknya. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita keluar dari yang namanya krisis. Banyaknya krisis yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bukan karena Tuhan tidak sanggup untuk menolong. Bukan karena Tuhan terbatas untuk menolong. Tetapi seringkali kita mengingkari setiap kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita menyepelekan firman Tuhan. Seringkali kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita lebih condong berupaya, berusaha dengan cara kita. Konsep berpikir kita, otot kita, bahkan otak kita. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah pergumulan dan persoalan hidup, seringkali kita mengabaikan semua kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Seringkali kita mengabaikan segala nasihat. Tetapi kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita agar tetap berpaut kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39. Lagu yang tadi kita nyanyikan bersama. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penderitaankah? Penganiayaankah? Ketelanjangankah? Kelaparankah? Tidak ada yang bisa memisahkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita hanya dapat dipisahkan ketika kita terpisah dari yang namanya kebenaran firman Tuhan. Kita hanya dapat dipisahkan ketika kita tidak taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan menjadi mangsanya iblis. Banyak orang hari ini menjadi mangsanya iblis. Sehingga di dalam Yohanes 8 ayat 44. Dia mengerjakan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Orang yang tidak taat melakukan firman Tuhan adalah orang yang mudah dikendalikan oleh kuasa iblis. Sehingga dia melakukan pekerjaan-pekerjaan iblis. Sehingga dia mengabaikan hati nuraninya. Dia mengabaikan semua kebenaran yang dia terima. Ini yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Tetapi kita bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan di bagian selanjutnya. Mereka akhirnya berespon kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi kita mau mengalami yang namanya kemenangan. Kita mau mengalami yang namanya kebebasan. Kita mau mengalami yang namanya kebebasan dari berbagai macam krisis. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Di sana firman Tuhan dengan jelas berkata kepada kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, kepada kita sebagai orang yang sudah ditebus, kepada kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi bukti salah satu ketaatan ini adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Banyak orang hari ini berkata dengan mulut bibirnya bahwa dia mengasihi Tuhan. Kasih itu harus diimplementasikan di dalam tindakan yang real. Yaitu dengan melakukan semua yang tertulis di dalam Alkitab. Banyak orang berkata, Pak Misrai, perintahnya terlalu berat. Perintah Tuhan itu terlalu berat. Perintah Tuhan tidak berat. Yang berat adalah kita yang tidak pernah mau melakukannya. Seringkali saya mengajar kepada mahasiswa, saya berkata, sesuatu menjadi sulit. Bukan karena sesuatu itu sulit. Tetapi karena kita tidak pernah mau mencoba sesuatu yang kita anggap sulit. Krisis apapun yang terjadi di dalam diri dan hidup kita, sesulit apapun, seberat apapun,
masalah pergumulan yang terjadi di dalam diri dan hidup kita. Ketika kita mau taat dan kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, maka di sana ada kelepasan, di sana ada kepuasan, di sana akan ada yang namanya sukacita. Di sana akan ada yang namanya kebahagiaan. Tapi banyak orang berdalih, Pak, misrai perintah-perintahnya terlalu berat. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, firman Tuhan di sana berkata demikian. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih pada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Itu tidak berat. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi perintah-perintahnya tidak berat. Yang membuat berat adalah karena tidak adanya kemauan dari saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Jadi mau agar kita keluar dari krisis, tetap taat dan lakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Poin yang terakhir dari bagian kebenaran firman Tuhan. Bagaimana agar kita mengatasi krisis demi krisis yang datang silih berganti menerpa kehidupan kita. Poin yang ketiga adalah tetap menantikan jawaban Tuhan. Di dalam ayat yang pertama di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Menantikan jawaban Tuhan. Dalam bagian ini firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa bangsa Israel, Tuhan berjanji bahwa Ia akan membawa mereka keluar dari negeri yang dengan sumpah telah dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan juga berkata, aku akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu. Bahkan Tuhan juga berkata bahwa aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Tuhan juga berkata bahwa aku akan menjadi Allahmu. Aku akan membebaskan kamu. Akan. Ini sesuatu yang belum terrealisasi. Sesuatu yang belum terjadi. Ada bagian yang harus dilakukan oleh umat Israel. Oleh bangsa Israel. Tadi berseru kepada Tuhan. Mereka harus taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi pada endingnya mereka juga harus menantikan jawaban Tuhan. Krisis yang terjadi di dalam kehidupan setiap orang percaya. Krisis yang terjadi dalam kehidupan umat Israel. Membuat orang-orang Israel menjadi mempertanyakan Tuhan. Membuat orang-orang Israel menjadi mempertanyakan kemahakuasaan Tuhan. Krisis yang mereka alami melalui penderitaan, melalui perbudakan, melalui intimidasi, melalui tekanan, melalui persekusi, melalui genosida yang mereka alami. Dan melalui berbagai macam perlakuan-perlakuan yang mereka alami. Membuat mereka kehilangan harapan. Membuat mereka mempertanyakan eksistensi Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pun juga sama. Seperti yang dialami, seperti yang dihadapi oleh bangsa Israel. Tuhan berkata bahwa ketika kita mengambil keputusan untuk mengiringnya, mengikutnya, berseru kepadanya, taat melakukan firman-Nya, maka hidup kita akan diberkati. Hidup kita akan dibebaskan dari berbagai macam krisis kehidupan. Tetapi di dalam masa penantian ini, kita tidak melihat perubahan yang terjadi. Kita pun mengalami yang namanya kekecewaan.
Kita pun mengalami yang namanya kepahitan. Kita pun mengalami yang namanya ketegaran. Karena berbagai macam krisis yang kita alami dan kita hadapi. Ini sebuah realita yang terjadi. Banyak orang yang hari ini tidak sabar menantikan jawaban Tuhan. Sehingga mereka mulai tidak percaya kepada Tuhan. Mereka ragu dengan janji-janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Tapi kebenarannya pada hari ini adalah, mari kita menantikan jawaban Tuhan. Janji Tuhan iya dan amin. Janji manusia, hari ini dia berjanji, besok dia bisa berubah. Termasuk saya. Saya berjanji kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi saya bisa berubah-ubah. Karena situasi, karena keadaan, karena kondisi. Seringkali bisa membuat kita mengingkari janji yang kita ucapkan. Tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan, dia berjanji. Dia Allah yang setia menepati janjinya. Di dalam Bilangan pasal yang ke-23, ayat yang ke-29. Di sana firman Tuhan dengan jelas berkata, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bilangan 23, ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi Allah bukanlah ciptaan. Allah bukan seperti saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang konsisten di dalam segala hal. Ketika dia berjanji bahwa dia akan menolong saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyelesaikan setiap krisis yang hari ini kita alami. Karena mungkin kita mengalami sakit. Karena mungkin kita mengalami masalah keuangan. Karena mungkin kita mengalami masalah di PHK. Karena mungkin kita mengalami yang namanya ketertinggalan. Karena kita mengalami berbagai macam peristiwa-peristiwa yang tidak dienakan. Tidak mengenakan. Karena kita direndahkan, karena kita dikecilkan, karena kita tidak dianggap, karena kita tidak dihargai, karena kita tidak dihormati. Kembali lagi, tetap berseru kepada Tuhan. Tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan nantikan waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Jawaban Tuhan adalah jawaban yang terindah bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Menantikan jawaban. Ada sesuatu yang membosankan. Tetapi bila kita ingin melihat bagaimana Tuhan merealisasikan segala janjinya dalam kehidupan kita, kita berserah kepada Tuhan. Biarkan waktu Tuhan. Seberapa banyak orang hari ini menjadi kecewa, menjadi putus asa, menjadi hilang harapan. Karena mereka rindu segala sesuatu yang mereka minta, segala sesuatu yang mereka harapkan, sesuai dengan waktu mereka. Firman Tuhan di dalam Pengkhotbah, pasal yang ketiga. Di sana firman Tuhan berkata bahwa Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Indah bukan pada waktu yang kita inginkan. Indah bukan pada waktu yang kita harapkan, yang kita mau, yang kita rindukan. Tetapi waktunya Tuhan. Karena dia tahu yang terbaik dari yang terbaik bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi mau agar kita terbebas, mau agar kita terhindar, mau agar kita bisa betul-betul mengalami yang namanya kemerdekaan dari berbagai macam krisis kehidupan yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain, Bapak Ibu. Selain kita berdoa, berseru kepada Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Yang kedua, taat melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah menantikan jawaban Tuhan. Tokoh Alkitab yang tidak asing lagi bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Abraham. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Menuju ke tanah Kanaan. Dengan berbagai macam janji Tuhan. Dengan berbagai macam janji Tuhan. Tuhan berjanji bahwa dia akan diberkati oleh Tuhan. Melalui keturunannya seluruh dunia akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi di ayat yang ke-10. Di sana kita melihat terjadi krisis di tanah Kanaan. Terjadinya yang namanya kelaparan di tanah Kanaan. Secara logika,
Abraham bisa memprotes kepada Tuhan. Tuhan, bukankah engkau yang sudah membawa saya keluar dari Ur Kasdi? Melepaskan saya, membiarkan saya hidup di negeri yang asing ini. Tapi hari ini saya ada di tempat ini. Saya dipermalukan karena kekurangan makanan. Dan saya harus mengemis ke tanah Mesir. Di mana Tuhan? Di mana janji-Mu? Tapi hal yang kita pelajari dari seorang tokoh yang bernama Abraham. Dia tidak pernah bersungut-sungut. Dia tidak pernah menggerutu. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia tidak pernah menyalahkan istrinya. Dia tidak pernah menyalahkan siapapun. Dia tahu bahwa ada Tuhan. Dia tahu dan dia percayai bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam seluruh totalitas kehidupannya ada di dalam kontrolnya Tuhan. Ada di dalam kendalinya Tuhan. Hari ini saya juga ingin menekankan kepada kita ayat ini selalu senantiasa kita hafal. Di dalam Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan di sana kita sudah hafal. Bahkan kita khatam ayat ini. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Tidak berbicara hanya masalah hal yang baik. Perkara yang baik. Tetapi perkara yang tidak baik. Karena itu konsentrasi kita. Sekali lagi. Jangan berfokus kepada masalahmu. Jangan berfokus kepada krisis yang kau alami. Fokuskanlah dirimu kepada Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Dengan melakukan firman-Nya. Dan juga tetap menantikan janji-janji Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Dan alami semua mujizat. Semua yang dijanjikan Tuhan di dalam firman-Nya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.